lagi di Do It with Real Moms. Saya Fonia Luki, reporter Mother and Beyond, dan hari ini saya mau belajar membuat roti yang memang viral nih. Kira-kira roti apa dan gimana cara pembuatannya? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Nah, ini dia Real Mom kita hari ini, yaitu Mam Ruli. Apa kabar, Mam Ruli? Baik, apa kabar kawannya? Nah, Mam Ruli ini adalah owner dari Yummy Yum Homemade Bakery and Cakery. Di Instagramnya, kalau Moms lihat, itu tuh gambarnya tuh roti-roti yang mendul-mendul, yang warnanya gemes-gemes, montok-montok gitu, kayak pengen nyobain gitu, kayak ngiler banget. Jadi saya excited banget karena hari ini Mam Ruli bersedia untuk ngajarin kita bikin salah satu roti, resep roti andalannya di Yummy Yum ya. Iya, betul. Tapi kalau boleh tahu nih, emang kita mau bikin apa sih Mam Ruli hari ini? Kita hari ini insya Allah bikin Rainbow Japanese Milky Bun. Seru banget. Iya. Bahan-bahannya apa aja nih, Mam? Hari ini yang kita siapin ada terigu yang protein tinggi, ada gula putih, ada ragi instan, ada susu, terus ada susu bubuk, ada butter yang unsalted ya, jadi tidak asin, kemudian ada garam juga. Jangan lupa karena kita pakai rainbow, pewarnanya ada merah, biru, kuning, dan ungu. Nah, tadi udah tahu bahan-bahannya, udah dicatat kawan Moms. Sekarang kita langsung ke proses pembuatan aja, Mam Ruli. Yuk. Yang pertama apa nih? Pertama tepung kita masukkan. Tepung. Oh ya, ini juga tips ya. Semua ini kalau mau berhasil bikin roti, itu harus ditimbang sesuai dengan resep. Jadi jangan ditambah atau dikurang, nanti akan berubah teksturnya. Jadi gram-gramannya harus pas banget ya. Betul. Siap. Kemudian gula. Kita bahan kering dulu ya semua. Kemudian ragi. Sudah, kita udah mix. Nanti yang sama satu lagi yang susu bubuk. Kita aduk dulu 1 menit supaya tercampur. Nah, kita 1 menit untuk mencampur bahan kering. Nanti kalau sudah tercampur baru susunya masuk. Jadi kita tunggu sebentar 1 menit sampai tercampur semua ya, Mam? Iya. Kecepatannya berapa, Mam, untuk mixer? Untuk pertama yang kalau masih bahan kering itu kecepatan rendah. Rendah aja ya? Iya, rendah aja. Nanti kalau sudah tercampur, kita baru masukkan susu cair, pelan-pelan. Sambil mengadon, pakai mixer, aku boleh nanya-nanya nih ya, Mam? Boleh, silakan. Sebenarnya kenapa sih Mam Ruli tuh memilih untuk membuat Rainbow Japanese Milky Bun ini? Awalnya apa gitu ceritanya? Jadi ini memang jarang ya ada di Indonesia gitu, karena awalnya ini memang ada di Jepang. Kebetulan waktu itu ini pada saat pertama itu netizen anak di rumah dulu nih. Anak-anak itu enak mah, minta dibuatin lagi gitu, dibuat lagi gitu. Jadi sering bikin, kemudian coba kirim ke saudara, ke temen gitu. Pada suka dan minta open PO. Tapi kenapa milihnya tuh yang ditekuni tuh roti gitu? Kan roti kan udah jelas ya, dari ngulennya, proofingnya, terus ngulen lagi, proofing lagi, ribet lama gitu. Apalagi bakingnya juga lama ya nggak, Mam? Tapi kenapa sih milihnya roti? Kenapa nggak maksa yang lain gitu? Kalau saya soalnya udah nyerah bikin roti. Pasti emang sih butuh kesabaran yang sangat tinggi karena memang step-stepnya itu harus dijalanin satu-satu. Tapi memang kenapa roti? Ya itu tadi awalnya dari rumah, anak-anak sukanya roti. Saya bikin yang lain-lain tapi lebih senang roti yang mungkin anak-anak tuh dimakan tiap hari ya, pagi untuk sarapan gitu kan enak, praktis gitu. Jadi dari situlah passionnya juga dapatnya di roti gitu. Kalau bikin tuh dengan proses yang panjang, hasilnya memuaskan, anak-anak suka, itu udah jadi kepuasan, jadi ketagihan, jadi bikin terus gitu. Jadi sukanya di roti. Emang gitu. sukanya di roti. Tahap berikutnya kita mau masukin butter. Jadi sebelum masukin butter, itu kita lihat dulu adonannya kalau sudah tidak lengket, sudah jadi ngumpul jadi satu, itu bisa boleh masukin butter. Ini garamnya dijadiin satu. Sekalian ya, Mam? Iya, nanti kita masukin. Nah, sambil masukin butter nih, saya jadi penasaran kenapa Mam Ruli bikin usaha Yummy Yum gitu. Apa memang awalnya suka masak terus jadi usaha atau gimana tuh, Mam?
Awalnya sih tanpa sengaja ya tadi yang tadi jadi kita lagi pandemi di rumah. Ibu-ibu kan kalau di rumah aja juga kurang kreatif gitu ya, pengen ada kegiatan gitu. Iya. Jadi awalnya kursus online, kursus memasak. Nah dari situ coba bikin, awalnya itu untuk di rumah saja. Awalnya untuk di rumah, pada saat di rumah anak-anak dibikin roti seneng, minta terus, bikin terus, kirim ke teman, kirim ke saudara, disuruh buka PO. Nah ini agak susah ya karena udah suasana pandemi dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu memang saya akui pandemi COVID-19 itu kita itu jualan online tuh sangat tinggi. Jadi untuk kirim yang sakit, untuk ada yang ulang tahun nggak bisa ketemu jadi harus kirim makanan. Nah itu akhirnya saya berani untuk coba mulai buka PO waktu itu, ingat September 2020. Mulai open, launching, dan akhirnya alhamdulillah banyak peminat, banyak yang pesan, banyak yang order lagi, dan sampai sekarang juga masih bertahan alhamdulillah. Wah, jadi mau pemasarannya pas gitu ya, pas momen kali ya Mam ya? Pas banget memang. Siap deh. Nah sambil nunggu, habis ini kita tahapnya apa lagi nih Mam? Ini kita nunggu sampai kalis, kita sampai ini udah kalis, setelah kalis, tapi kalisnya belum 100% ya, jadi masih setengah, itu akan kita warnain dengan warna yang tadi rainbow itu. Ya, siap. Kalau gitu kita tunggu sampai dia teraduk ya? Kalau ibu-ibu Indonesia nggak lengkap rasanya kalau nggak ngulen pakai tangan ya. Tadi udah dipakai mixer, sekarang pakai tangan. Makanya saya dan Mam Ruli udah pakai pelindung mulut nih sama sarung tangan biar lebih higienis ya Mam. Betul. Ini ngulenin tuh sebenarnya pakai tangan tuh buat apa sih Mam? Iya, sebenarnya kalau mixer kadang kan mungkin ada yang ibu-ibu mixernya itu biasanya kecil ya, atau wattnya nggak terlalu tinggi. Kalau untuk roti itu memang harus watt tinggi dan kecepatannya tinggi gitu. Nah kalau mungkin lama bisa melalui pakai tangan. Cuman ya memang agak lama ya. Jadi cuman tipsnya juga itu kalau ngulenin tangan jangan sampai masuk. Jadi kalau bisa di luar aja. Jadi kayak ibu-ibu biasanya nyuci kan? Iya. Pernah nyuci? Pernah. Oh iya. Berarti tahu. Berarti nyuci kayak nyuci aja begini. Jadi nggak usah sampai masuk ke dalam, itu dia nanti akan fermentasi. Nah, jadi itu cukup mempengaruhi suhu di dalam ya, Mam? Betul. Nah, ini sudah nih, ini bisa kita warnain. Kita bagi 4 dulu, warna ada 4, kita bagi, nanti kita tetesin satu-satu. Siap. Ini dibaginya per 4 jadi bagian 4, gitu? iya. Jadi nanti biasanya ditimbang jadi 1 dulu, nanti terus baru dibagi 4 rata, kemudian kita warnain tiap warna 3 tetes. 3 tetes, Ini berapa gram kalau boleh tahu? 134 satunya, tapi nanti sesuai ya. Jadi kadang kan ada yang bikin kecil, ada yang bikin besar. Nanti pokoknya yang jadi 1 itu dibagi 4. Lanjut lagi ya, Mam? Oh, boleh. Kalau suka dukanya nih, bikin usaha di bidang kuliner sendiri apa sih, Mam? Duka, kita ngomong yang duka dulu ya. Kalau seneng sih banyak. Dukanya itu kalau gagal saat proses pembuatan. Sedangkan waktu udah harus kita kirim gitu kan. Kita berhubungan dengan customer yang mana nih, jam berapa dikirim dan sebagainya gitu. Kadang ada proses-proses memang yang harus kita nggak boleh skip. Tapi entah gimana kan kadang ada tuh yang kita skip atau mungkin kita salah timbang atau mungkin apa. Nah itu yang kalau gagal itu yang kita jadi kejar-kejaran waktu gitu untuk segera bikin. Tapi kalau senangnya sih banyak ya. Jadi kita berhubungan dengan banyak orang, berkenalan dengan customer gitu. Terus juga mereka suka appreciate gitu ya, apa roti kita suka, senang, pesan lagi, itu udah senang banget gitu. Dan yang pasti kita yang ibu rumahan ini perekonomian rumah tangganya meningkat. Itu jadi di rumah penting. Udah menghasilkan buat anak-anak juga ternyata kita bisa jualan buat di rumah juga di luar. Ternyata seru banget emang bikin usaha sendiri di rumah, lagi kan dengan keadaan di rumah juga bisa lebih mengontrol di rumah juga ya, Mam? Iya, betul. Oke, ini udah dibagi, kita mulai warnain. Suka warna apa? Aku suka warna merah. Merah, boleh. Ini kita kasih tetesan untuk satu adonan 3 tetes ya. 3 tetes.
Oke. Oke, nanti ini aku warna Mam ungu. Ruli warna ungu. Warna ungu. Oke, siap. Ini setelah nyoba bikin ngeliatin dari tadi, prosesnya ternyata panjang banget kan, Iya. Mam? Mam Ruli ini ngurusnya sendiri atau ada yang bantuin nih di rumah? Ada kebetulan Mbak di rumah yang biasa bantu-bantu di rumah, sekalian diajarin juga, jadi nggak hanya masak dan ngurusin rumah ya, jadi ada kegiatan lain tambahan. Terus tapi untuk yang pemasaran, untuk bikin desain dus atau apa itu masih dipegang sendiri. Wah. Selama kita bisa, kita jalanin multitasking deh. Wah, gitu. jadi emang dibikin semua sendiri karena Miminnya juga admin dari sosial medianya Mam Ruli sendiri. Iya betul. Semua. Karena kan kita ini pelanggan baru ya, jadi masih Yami Yam juga masih baru, jadi treatment masih dari saya gitu. Karena biar tahu ini kan masih roti juga jarang ya ada di Jakarta, jadi masih banyak pertanyaan. Jadi itu yang lebih menguasai sih saya gitu. Jadi ya semuanya sendiri. Semuanya sendiri, oke. Tapi bagi waktunya gimana tuh, Mam? Kan ngurus anak juga, berperan sebagai istri juga, ngejalanin bisnis juga, itu ngebagi waktunya gimana? Nah, kita yang ngalah ya. Jadi saya produksi untuk roti ini pagi. Sebelum jadi subuh gitu, sebelum subuh kita udah mempersiapkan semuanya dan kita kerjain bareng dengan Mbak yang di rumah, yang bantuin. Habis itu udah pagi anak-anak sudah bangun, semuanya proses sudah selesai gitu. Jadi tinggal oven udah bisa dari jauh gitu. Terus ya udah tinggal ngurus mau mereka sekolah atau mau bekal apa, mau masak apa kayak gitu. Oke, jadi emang pembagian waktunya juga harus pas juga ya. Itu disiplin waktu juga kita itu memang harus, karena urusannya kan masih banyak juga buat di rumah gitu. Betul. Nah ini caranya begini nih, kayak nyuci tadi. Kanan kiri. Udah jadi, saya masih belepotan nih. Gak apa-apa, awalnya juga begitu. Harus semangat. Nah ini kuncinya memang kalau bikin roti harus sabar dan tetap semangat. Karena ini memang prosesnya panjang. Nah kalau udah tercampur akan seperti ini. Dan kita harus cek itu untuk kalis. Jadi kenapa roti Japanese Milky Bun ini lembut ya, fluffy. Jadi kalau ditarik tuh sampai kayak kapas gitu. Karena pengecekan itu penting untuk kalisnya. Namanya harus window pane ya. Window pane itu harus dibentangin gini. Jangan sampai sobek. Wah, ini harus butuh ketelitian banget loh, Mam, biar nggak sobek. Biar ini udah tipis loh ini, tapi tetap stretchy gitu ya. Nah itu yang bikin adonan Japanese Milky Bun ini kayak kapas. Kalau ada yang bilang kayak bantal juga, kan empuk, fluffy. Gitu kan. Nah ini namanya udah window pane. Nah ini yang udah jadi, sudah di proofing 30 menit, suhu ruangan aja. Kalau ini langsung, masih suhu ruangan ya, Mam ya. Kita ambil satu, yang tadi kan merah dulu ya. Warna saya tadi nih, Mam. Iya. Nih, nanti boleh dibantu potong-potong. Dipotong berapa nih, Mam? Ini kita timbang dulu. Ditimbang nanti jadi baru 32 biasanya. Dibagi 4 dulu. Bagi 4, oke. Ngomongin tentang adonan roti sendiri. Gimana caranya supaya adonan roti ini nggak gagal gitu, Mam? Kuncinya memang satu yang tadi saya bilang, itu untuk penimbangan itu harus pas. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Gitu. Terus juga harus tahu trik-trik dalam pada saat ini sudah kalis, terus pada saat proses fermentasi itu ditunggu gitu ya, nggak yang hanya 30 menit tapi belum mengembang sudah diolah lagi, itu juga bikin bisa gagal gitu. Jadi kalau bisa semua itu proses dijalanin satu-satu, memang harus sabar dan memang harus disiplin waktu gitu. Jadi timer juga penting gitu kan, untuk ini untuk nimbang juga harus timbangan yang bagus gitu ya, yang akurat gitu. Itu sih yang harus diperhatiin.
Ini prosesnya habis dipotong-potong, kita siapin dimasukin ke loyang bukan? Nanti ini setelah kita rounding, kita istirahatkan dulu karena dia habis kita bejek-bejek lagi nih barusan. Kita istirahatkan dulu 15 menit, baru nanti kita beri isian. Gitu. Ini satu bulatan ini berapa gram tadi, Mam? 31 sampai 32. 31 sampai 32 gram. Dicatat ya, Mam. Nah, Mam Ruli ini adonannya udah bulat-bulat. Gimana sih caranya biar beneran bulat kayak gini? Kalau saya pipi yang bulat. Oh iya, ya mirip loh. Jadi rounding itu memang tekniknya ada ya. Jadi tangan kita tuh kayak C dulu gitu. Terus C kita ngeround di, makanya kenapa rounding, dia ngeround di adonan. Kita tempelin bagian bawah kita ini, kita tempelin. Udah kita muter pelan-pelan. Kayak apa ya ini? Jadi, nah gitu pelan-pelan. Jadi atasnya nggak sampai kena. Jadi cukup pinggirannya aja. Nah, nanti seperti ini. Ya udah, saya sampai segini dulu. Coba dibenerin lagi nih sama Ruli nih. Nah, emang butuh teknik ya, Mam? Ya, butuh latihan terus. Ini tutup dulu, kita istirahatkan lagi 15 menit, kemudian nanti kita kasih isian. Oke, sekarang kita siapin loyangnya dulu. Loyang 22 kali 22, kita alasin dengan pepper. Oh ya, tips juga nih, kadang suka, kan ini fluffy banget ya. Jadi dia disenggol dikit tuh sensitif. Dia akan atasnya itu mengkerut atau apa gitu. Jadi tipsnya kertas itu harus dipotong seperti ini. Jadi ujung-ujungnya aja nanti tinggal kita masukkan seperti ini. Jadi biar gampang diambilnya. Oke, kita sekarang isian. Kembali lagi yang warna merah dulu. Aku kasih ini warna tadi merah. 15 menit ya, Mam? Iya, betul, 15 menit. Kemudian kita pipihkan dulu. Pipihkan. Kembali di rounding, disatuin dulu. Di rounding. Dipipihkan kembali, terus masukin coklat. Sebenarnya nanti tinggal disatuin. Oke, aku ambil yang cream cheese kali. Boleh, boleh. Nah, tinggal dihaluskan aja. Jadi pastikan di bawahnya juga tertutup rapat karena ini moist banget, isiannya bisa keluar. Jadi harus rapat aja bawahnya. Kalau sudah, masukkan ke loyang. Ini udah bulat kayak gini ya, Mam? Bagus kan, lama-lama bisa loh. Nah, ini isiannya sendiri ya, Mam? Harus bekukah atau bisa cair gitu? Ya, kalau saya sarankan sendiri bukan salah benar ya, tapi kalau saya sarankan sih sebenarnya yang beku saja ya. Jadi kita sudah bikin isiannya di satu cetakan, kita diamkan di freezer. Nanti kalau sudah beku seperti ini, isiannya lebih gampang. Karena kalau cair agak susah ya, karena kan ini kecil tuh gitu. Kadang takut kemana-mana gitu. Jadi kalau saran saya sih lebih baik dipadatkan, dibekukan dulu. Ini kita proofing lagi untuk proofing terakhir. Ini lama, sekitar 60 sampai 90 menit itu tergantung suhu ruangan. Pokoknya kalau dicek aja kalau sudah mengembang 2 kali, berarti sudah bisa untuk di oven. Siap. Gitu. Nah, ngomongin tentang bisnis balik lagi nih. Oh iya, boleh. Sebenarnya ada nggak tips untuk moms lain di rumah yang mau memulai usaha, terutama di bidang kuliner, langkah awal apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya ada 3 ya. Jadi memang satu itu harus sabar, yang kedua semangat dan disiplin, dan yang ketiga itu rajin posting. Ya. Jadi yang kalau aku bilang sabar di sini memang semua usaha itu pasti ada prosesnya. Kita nggak bisa skip. Jadi harus kita jalanin satu-satu. Kita harus sabar ngelayanin, kita harus sabar untuk pengiriman gitu kan, kadang ada permasalahan juga, kita harus sabar di situ. Dan untuk tetap semangat dan disiplin di sini, kadang kalau kita rumahan ibu-ibu ini ada faktor X yang kadang aduh malas, udah deh capek gitu kan, ngurus ini ngurus itu ya, harusnya itu. Nah itu kita harus tetap semangat gitu ya, entah kita mikir oh iya nih yang mau pesan Pak Presiden gitu, jadi mau, jadi semangat. Jadi kita harus punya rasa ingin untuk terus berkreasi gitu, tetap membuat gitu. Dan yang terakhir memang rajin promo ini dalam hal
kita sekarang banyak platform Digital. sosial media ya, digital gitu. Jadi itu sangat membantu sekali di marketing. Jadi kita sering posting, kita sering share gitu ya. Kita dengan kreasi kita, oh ya kita warnain apa, kita kasih isian apa gitu. Mungkin itu bisa menarik pelanggan gitu untuk nyicipin, untuk tanya, sekedar tanya dulu awalnya nggak apa-apa. Tapi ya itu media yang murah tapi sangat bagus sekali. Oke, gitu. jadi siapapun pelanggannya dilayani dengan sepenuh hati. Harus itu 100%. Oke, ini kita tunggu proofing dulu ya, Iya, Mam? betul. Wah, ini udah ngembang banget rotinya. Sekarang tahap Iya. selanjutnya apa nih, Nah, Mam? ini kita mau masuk oven. Oke. Tadi kan ovennya udah dipanasin ya. Ini udah masuk oven, kita dusting dulu. Jadi Oke. supaya permukaan roti itu tidak kering. Kita bisa sih ada dua pilihan, bisa tepung atau bisa mau pakai susu, itu juga bisa. oke. Tapi karena ciri khasnya Japanese Milky Bun ini atasnya tuh dustingnya pakai tepung. Nah, jadi oke. cukup ditaburin pelan-pelan. Jadi kayak salju ya, Mam? Iya. Udah cukup. Oke, Langsung masuk oven. siap. Iya. Kita masukin Kita oven selama 15 sampai 17 menit. Api atas bawah 150 derajat. Oke. Oke. Nah, ini dia roti Iya. Rainbow Japanese Milky Bun-nya udah jadi. Udah Mami. jadi, Akhirnya perjuangan akhirnya. kita. Nah, ini kelihatan banget ya, warnanya tuh vibrant, lucu banget, gemes banget. Ini saya ngiler pengen makan, Iya. tapi sayang juga. Gimana Iya, dong? emang kadang makanya uniknya lagi adalah ini kan ada 16 ya. Iya. Jadi kalau mau sharing gitu buat di kantor atau acara gitu, bisa yang satu-satu kan ngambilnya Iya, gitu. betul. Jadi kan nggak berebutan gitu. Betul. Jadi ya udah Jadi semua emang- bagian Iya, pasti. ada bagiannya Siap, gitu. Dan siap. ini ada isiannya. Kadang kita selang-seling. Jadi kalau untuk merah, coklat, kuning, cream cheese, ini coklat lagi, terus ada cream cheese lagi. Tapi Pokoknya sesuai. boleh, iya sesuai permintaan. Iya. Siap. Kalau gitu sekarang moment of truth. Iya. Aku Sebelum mau cobain. itu kita dusting Oh, dulu. iya. Boleh, dusting ini hanya pakai gula halus. Halus. Kita taburin. Sebenarnya hanya supaya terlihat roti-roti Jepang tuh kan suka ada putih-putih tepung gitu. Padahal Iya. ini kita akalinya sebenarnya pakai Gula gula halus. halus jadi lebih manis. Udah manis. Kue rotinya, manis gulanya, lengkaplah. Sekarang saatnya saya mencoba. Iya, bismillah. Ini kita ambil ya, Mam. Aduh, ini stretchy banget. Kayak kapas ya. Kayak kapas tuh. Teksturnya tuh fluffy banget loh, Mam. Kita buka ya. Ya, udah deh, ini enak banget loh. Ini kelihatan coklat. Ini kita makan ya. Gimana? Ya udah, enak. Teksturnya Enak banget. Teksturnya lembut, Lembut, rasanya manisnya pas, gak terlalu legit, Iya, tapi ya betul, udah betul. pas banget. Iya. Terus ya Sekarang udah pakai enak. isiannya coba. Hap. Udahlah. Saya mau habisin dulu boleh nggak? Oh iya boleh, boleh sekali. Wah, ini enak banget. Tapi nih, kalau misalnya kita bawa ke rumah, ternyata nggak sampai habis dalam 1 hari gitu. Iya. Gimana cara nyimpannya supaya kita tetap makannya tetap fluffy di hari berikutnya gitu? Oh iya, ya jadi yang penting tetap di boxnya dan Oke. disimpan di suhu ruang. Tapi kalau suka ada yang nanya ini bertahan berapa lama? Sebenarnya kalau di suhu ruang 3 hari, tapi kalau harus masuk kulkas bisa sampai 5 hari. Nah kalau mau memanaskan nanti tinggal lagi ambil yang kita mau pengen gitu ya, diambil, ditaruh di tempat. Bisa pakai microwave, microwave-nya diberi air di gelas. Terus kemudian rotinya di sampingnya, jadi cukup 30 detik dipanasi, jadi kayak di steam gitu, dia akan fluffy, akan empuk kembali. Atau bisa juga di Magicom, di nasi di atasnya, taruh aja sebentar, berapa second nanti boleh, itu udah bisa fluffy juga gitu. Karena memang kita nggak pakai
pengawet ya gitu. Kita nggak pakai bread improver. Jadi memang pasti akan biasanya kalau udah beda sehari itu akan agak keras gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Itu nanti bisa balik kembali lagi. ya gitu. Nah, ngomongin tadi bisa request isian, request warna. Kalau misalnya kita mau request juga nih ke Mom Ruli, pesannya di mana tadi? Iya, bisa pesannya langsung ke IG kita di yummy.yumid atau nanti ada via WA, mungkin nanti ada tertera di Instagram juga ya. Ya. Betul. Oke, jadi ada Rainbow Japanese Milky Bun, kemudian ada yang asin, ada juga. garlic cheese, ya ada. Pokoknya ada banyak banget menu-menu roti lainnya yang bisa Moms coba di yummy.yumid, yummy.yumid Instagram ya. Pokoknya dicek, itu rotinya enak-enak banget dan wajib Moms coba. Nih contohnya nih kalau sesuai warna nih. Ada biru bisa merah. Bisa minta biru merah. Nah, tinggal request aja ya Mom ya. Oke deh, nah kalau misalnya Moms juga punya UMKM yang mau di-share dan pastinya menginspirasi untuk mom lainnya juga, langsung aja tulis di kolom komentar, siapa tahu next episode kita datang ke tempat Moms untuk kenalin UMKM-nya Moms juga. Kalau gitu saya Fonia dan Mom Ruli pamit. Bye!